Tidak hanya virus corona, wabah demam berdarah denggi juga mengancam Indonesia. Hingga Kamis kemarin, Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 14.716 kasus DBD di seluruh Indonesia dengan korban mencapai 94 orang. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah terjangkit DBD dan kemudian apa upaya untuk membatasi penyebarannya? Saya akan berdiskusi bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Muhammad Fakih yang telah hadir bersama saya di studio. Dr. Daeng, selamat pagi, terima kasih telah hadir bersama saya di studio Metro TV. Dr. Daeng, apakah DBD sebetulnya lebih darurat dibandingkan dengan virus corona, dokter? Ya, kalau kita lihat dari angka kejadiannya, kesakitannya, kemudian sudah banyak terjadi kematian, mestinya lebih darurat. Penanganan penyakitnya juga, DBD bisa menimbulkan shock yang sulit dalam penanganan, itu mestinya lebih darurat. Tapi DBD ini sudah ada lama begitu, sehingga masyarakat mungkin kelihatannya tidak terlalu panik melihatnya. Kalau corona ini kan baru dan belum diketahui apa-apa, sehingga belum paham. Padahal tingkat ininya mungkin di kita kan masih positif 2 ini, tapi hebohnya mungkin mengalahi ini. Mestinya DBD ini tidak boleh kita tinggal. Ini musiman tiap tahun terjadi dan angka kematiannya ribuan gitu. Maksud saya angka kesakitannya ribuan. Dokter, tapi apa yang kemudian menyebabkan DBD ini penyebarannya begitu cepat? DBD ini melalui vektor ya, dan jangkauan vektor nyamuk ini yang Aedes aegypti itu kan bisa dari sekedar kalau yang corona itu karena droplet begitu kan, bisa batuk dalam jarak 3 meter. Nyamuk ini terbangnya lebih jauh lagi. Nah, jadi memang penyebarannya akan lebih cepat DBD. Kalau virus corona kan imbauannya harus paling nggak 3 meter gitu berjauhan. Nah, ini kalau karena nyamuk yang membawa berarti jaraknya jauh sekali. Jauh sekali. Bisa 100 meter, bisa 200 meter. Bisa menyerang siapapun. Siapa yang rentan terkena itu siapa sih, dokter? Justru kalau DBD ini lebih rentan kejadiannya pada anak. Lebih ke anak? Lebih ke anak. Berbeda dengan virus corona yang justru, data lebih kebal kalau anak-anak ya terhadap virus corona ya katanya. Saya tidak mengatakan lebih kebal, tapi data yang terjadi yang banyak terjangkit sakit itu justru orang-orang tua. Itu untuk virus corona. Virus corona. Tapi kalau DBD lebih banyak anak-anak biasanya. Dan korban sampai meninggal lebih banyak anak-anak justru. Hingga kemudian bisa menyebabkan meninggal dunia itu apa, dokter? DBD itu ada beberapa tahapan. Jadi ada yang DBD biasa, demam dengue namanya, atau dengue fever. Itu mungkin yang fasenya tidak terlalu parah. Kemudian ada yang lebih parah lagi menjadi demam berdarah namanya, demam berdarah dengue. Tapi ada yang jatuh lebih parah lagi menjadi shock demam berdarah. Itu berbahaya sekali kalau sampai pada kondisi shock demam berdarah. Dokter Daeng, tapi ini kan setiap tahun ya. Setiap tahun. Selalu demam berdarah ini menyerang begitu. Betul, ya. Tapi kenapa, Dok? Ini menjadi peristiwa yang berulang. Kenapa kemudian penularannya juga begitu cepat? Jumlah korbannya juga cukup banyak. Apakah ada masyarakat yang belum melakukan antisipasi yang baik ataukah faktor lain? Apa, Dok? Ya, memang penyakit-penyakit tertentu itu yang belum tereradikasi secara total gitu. Sehingga boleh dikatakan dia endemis namanya, ya sudah ada dan sewaktu-waktu dia muncul. DBD ini termasuk penyakit yang karena dia ada reservoirnya, ada vektornya begitu, ada penularan lewat nyamuk tadi. Nyamuk ini kalau ada berpotensi kemudian menjadi penyebar dari DBD tadi. Kalau musim-musim tertentu, ya, seperti musim hujan begini, yang cenderung kemudian menyebabkan tempat berinduknya nyamuk ini terusik oleh air begitu, dia akan mencari tempat lain. Tempat lain itu kemudian masuk ke rumah-rumah kita, menggigit kita, kemudian menyebarkan
DBD ke orang-orang. Dokter, apa cara yang mungkin paling efektif, yang mungkin orang lupa dan lalai dan bahkan mungkin membiarkan begitu kebiasaannya sehingga kemudian menyebabkan DBD ini menyebar? Apa dokter yang sebenarnya dua yang perlu diperhatikan. Jangan sampai rumah kita atau kampung kita, sekitar kita itu menjadi tempat yang nyaman bagi nyamuk untuk berinduk, untuk hidup, untuk berinduk di situ. Yang kedua, jangan sampai kita tergigit oleh nyamuk. Nah, tindakan yang pertama itu yang paling penting, dan tindakan ini mudah sekali dilakukan. Perilaku kita dengan istilah 3M itu. Jadi gerakan pemberantasan sarang nyamuk itu, gerakan PSN itu mudah sekali dilakukan dengan perilaku 3M tadi. Itu masih relevan? Iya, dokter, ya? Sangat relevan. Itu sangat efektif untuk mencegah supaya nyamuk itu tidak gampang berinduk di tempat itu. Tapi kalau untuk mencegah nyamuk menggigit kita tuh kayaknya agak susah, dokter, ya. Itulah yang dalam mencegah DBD ini kan ada istilah 3M plus. Plusnya itu supaya antara lain supaya kita tidak tergigit nyamuk. Misalnya pakai alat pelindung supaya nyamuk nggak gigit, pakai selambu. Kemudian di rumah disarankan misalnya di tempat-tempat air dikasih ikan lah supaya telur larva nyamuk itu dimakan oleh ikan. Kemudian di sekitar rumah disarankan ditaruh tanaman yang bisa mengusir nyamuk. Itu sebenarnya tindakan-tindakan sederhana untuk kebersihan dan menjaga kesehatan. Tapi biasanya kita lalai melakukan itu karena mungkin seruan-seruan itu kalau tidak ada kasus begitu, kita anggap remeh begitu. Padahal tindakan itu sederhana, murah, itu daya ungkitnya untuk mencegah kita tidak tergigit nyamuk, tidak tertular DBD luar biasa. Dokter, adakah gejala khas yang bisa kita deteksi secara dini untuk membedakan, wah ini sepertinya DBD, ini bukan penyakit yang lain tapi ini DBD? Itu apa, dokter? Memang DBD ini ada 4 gejala khas atau 3 gejala khas yang bisa kita deteksi secara baik. Yang pertama panas, ya. Dan panasnya ini cukup khas, ya. Jadi kalau orang bilang bentuknya seperti, episodenya seperti pelana. Jadi pelana? Ya, pelana itu kan melengkung begitu, ya, naik turun. Jadi mungkin waktu hari pertama sampai hari ketiga panasnya tinggi sekali, tapi mungkin hari keempat, kelima dia turun. Bukan karena sembuh, tapi karena memang perjalanan panasnya begitu. Setelah itu dia panas lagi. Tetapi akhir-akhir ini memang kadang-kadang tidak khas panasnya. Kadang-kadang tidak panas, dia hanya lemes, merasa pening, linu-linu. Jadi belum tentu juga orang yang mengalami panas itu bebas dari DBD. Betul. Belum tentu. Kalau ada kecurigaan ke situ, kadang-kadang diperiksa ke dokter. Oleh dokter dilakukan uji tekan biasanya, uji bendung atau uji tekan dengan torniket begitu. Ada gejala perdarahan begitu, muncul bintik-bintik, nah itu kecurigaan ke situ. Jadi gejala khasnya ada panas naik turun, lalu kemudian ada perdarahan. Nah, baik perdarahan yang dilakukan uji oleh dokter maupun darah spontan. Darah spontan itu sudah langsung tanpa diapa-apakan kelihatan. Bintik-bintik di kulit, atau mungkin keluar dari hidung, atau keluar dari gusi, atau keluar dari waktu BAB, ada darah. Kalau ada gejala panas, lemes, ya, pening, kemudian ada manifestasi perdarahan, gejala perdarahan, baik di kulit, hidung, mulut maupun BAB, kita harus curiga itu. Tapi waktu yang tepat untuk ke dokter itu kapan, dok? Kadang-kadang kan anak kalau misalnya panas itu biasalah, kadang-kadang orang mengatakan gitu. Tapi kapan waktu yang tepat untuk mengatakan, wah ini harus ke dokter? Itu pada saat kapan? Karena ini sudah musim DBD, sebaiknya kalau panas, terutama anak kecil ya, panas, rewel, tidak mau makan, lemes, sebaiknya dibawa ke dokter. Langsung aja untuk diperiksa apakah DBD enggak. Apalagi kemudian timbul bintik-bintik merah di badan kita. Dokter, apakah kemudian kalau misalnya virus corona kan, pemerintah juga mengimbau kita menjaga sistem imun.
Apakah kemudian DBD ini bisa menyerang orang dengan sistem imun yang baik, dokter? Bisa. Tetap bisa. Tetap bisa. Oke. Jadi kunci untuk melawan dari DBD ini apa sebenarnya? mencegah supaya tidak tergigit oleh nyamuk. Untuk mencegah ya. Oke. Tidak ada perindukan nyamuk dan dia tidak tergigit oleh nyamuk. Jadi malah lebih berbahaya sebetulnya dibandingin Lebih sebenarnya lebih kalau dalam ilmu medis lebih serius sebenarnya DBD corona. Lebih serius TBC misalnya. Oke. Ini corona kan menimbulkan kepanikan karena penyakit baru nih yang masyarakat tidak mengenal dengan baik. Tapi kalau dari keganasan, angka kematian, DBD ini lebih ganas penyakitnya. TBC lebih ganas. Kalau bicara tidak ada obat yang spesifik, DBD sampai sekarang pun juga tidak ada obat yang spesifik. Dia hanya menangani simptomnya, memberikan terapi cairan. Obat spesifik untuk membunuh DBD nggak ada. Sama dengan corona, belum ditemukan. Baik, dokter, semoga kemudian percakapan kita ini menimbulkan kewaspadaan lebih tinggi begitu ya. Tidak hanya kemudian ke virus corona, tapi kemudian juga DBD begitu. Masyarakat harus aware nih, jangan hanya takut corona. DBD lebih bahaya ini. Lebih bahaya. Baik. Terima kasih dokter telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.